Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan split atau pembagian array. Pada layar Anda telah melihat ada deklarasi 3 buah array A, B, dan C, masing-masing ukurannya 12. Nanti kita akan memindahkan, mengcopy lebih tepatnya, nilai-nilai dari array A ke array B dan array C. Untuk program yang pertama ini, kita hanya akan mencetak dulu isi array A, isi array B dan C. Array A akan terdiri dari 11 elemen, array B semuanya diisi 0, dan array C juga semuanya diisi 0. Cetak dengan menggunakan perulangan syarat dari I sama dengan 0 hingga I kurang dari 12. Outputnya sebagai berikut. Array B masih isinya 0 semua, array C isinya masih 0 semua. Jadi belum ada split di sini, belum ada pemisahan. Untuk melakukan pemisahannya, kita akan menambahkan code sebagai berikut. Split ke array B dimulai dari baris ke-13 di sini. Kita buat variabel baru, variabel J, untuk menampung nomor indeks dari array target. Dalam hal ini karena isi dari array A akan dikopikan ke B, maka nanti J akan menjadi nomor indeks untuk array B. J sama dengan 0, dimulai dari 0. Untuk I sama dengan 0, I kurang dari 12. Elemen dari 0 hingga 11. Karena kita hanya akan melakukan perulangan sebanyak 12 kali dari 0 hingga 11. Digunakan syarat, jika A ke I modulus 2 sama dengan 1, atau kita hanya mengambil yang ganjil saja, maka A ke I dikopikan ke B ke J. Atau kalau saya tarik di sini, untuk I sama dengan nilai J. Oke, untuk I ke 0, J 0. Kita lihat di sini, apakah ganjil? Apakah A ke I modulus 2 sama dengan 1? Kita lihat isinya 12. Tidak. False. Maka J tidak akan mengalami perubahan, tidak ada yang dikopi. I 1. J-nya masih 0 saat ini. Apakah 17? Yang 12 ganjil. Apakah 17 ganjil? Jawabannya ya. Maka akan ada proses pengopian di sini. Kerjakan. Dan nilai J akan naik menjadi 1. Saat I2 dicek kemudian, apakah 10 adalah ganjil? Tidak, maka J tidak akan berubah. J tetap. J masih 1. Untuk I3, apakah 15 ganjil? Jawabannya ya, maka akan ada proses pengopian. J naik menjadi 2. Kemudian untuk I keempat 25, apakah 25 ganjil? Jawabannya iya, maka J naik jadi 3. Dan seterusnya, sehingga nilai J hanya akan naik jika bilangan A ke I adalah ganjil. Dan bilangan tersebut akan dikopikan ke array B. Nilai B, array B nanti dicetak di sini. Oke, untuk split yang di sini, saya akan tunjukkan hasilnya. Isi array B adalah semua yang ganjil dari array A, yaitu 17, 12 tidak ya, 17, 15, 25, 11, 7, 25, 16 ini tidak, 22 tidak, 14 tidak, tapi 5 iya. Sehingga ini adalah isi dari array B, hanya ganjil. Nilai array C masih 0, belum ada isinya. Oke, saya kembangkan lagi coding ini. Karena pada coding ini semua hanya tinggal mencetak array B dan array C. Saya kembangkan lagi codingnya menjadi model yang ketiga. Selain split ke array B yang tadi, saya menambahkan split ke C.
Jadi, pada C, saya mengulangi perulangan I sama dengan 0, J kurang dari sama dengan 12, I plus plus, tapi saya mengambil hanya yang genap. Syaratnya adalah A ke I modulus 2, hasilnya harus 0. Perlu diperhatikan di sini, nilai J harus dikembalikan lagi jadi 0, agar dimulai mengisi indeks ke 0 dari array J. Karena nilai J untuk array C, sedangkan nilai I untuk array A. Dengan demikian, hasil akhirnya adalah semua nilai ganjil masuk ke array B, semua nilai genap masuk ke array C. Saya akan eksekusi untuk menunjukkan. Ya. Dalam konteks ini, kita akan melihat bahwa yang genap akan masuk ke C, yang ganjil tidak akan masuk. Jadi 12 masuk, 10 masuk, ini tidak masuk, 16 masuk, 22 masuk, 14 masuk, tapi 5 tidak masuk. C. Dan akan dimulai dari indeks ke 0. Karena J sama dengan 0. Jika kita tidak menggunakan J sama dengan 0, nanti dia akan dimulainya di sini. Di indeks 5. Mari kita coba untuk membuktikan. Jika baris ini saya komentarkan, lalu saya running ulang, kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Karena nilai J-nya, posisi terakhir setelah mengisi yang ganjil ke array B, J naik 1 ke sebelah sini. Dan inilah mulai titik pengisian. Oke. Demikianlah gambaran mengenai teknik split pada array 1 dimensi. Semoga tutorial ini berguna. Kita berjumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.